Nah, itu masalahnya Pak Paul. Nah, Susah, pokoknya Pak. Indonesia tidak akan diberkati karena terus-menerus bermusuhan dengan Israel. Ya, jadi memandangnya bukan karena berkat sama kutuk. Anda lepaskan dulu klinik-klinik. Ya, lepaskan semua klinik-klinik. Mengapa Indonesia kalau mengutuki Israel akan sial? Satu, semua teknologi di dunia yang punya Israel. Lalu kamu musuhan sama Israel, Ya, dikerjainlah kamu sama Israel. ya, Kedua, semua uang di dunia itu sumbernya dari orang Yahudi. ya, Lalu kamu musuhan sama orang Israel, ya, dikerjainlah kamu sama para ekonom-ekonom orang Yahudi ini. Habislah ekonomi Indonesia kayak tahun 97 sama George ya. Soros. Sebentar, ya mudah-mudahan jam 9 tepat kita bisa mulai firman Tuhan ya. Apa nih mau nanya nih? Nah, kalau udah mau deket-deket mau habis pada nanya semua. Sekarang ya nih Ibu Dora dulu silakan. Kita nggak bicara sosial politik ya. Kita bicara hari ini tentang firman Tuhan saja. Silakan Bu Dora. Iya, Pak Paul. Oke. Yang apa sedikit politik karena saya kemarin Nggak bisa. dengar Hari ini waktu nggak boleh bicara waktu politik. Hari bukan ini tidak politik, boleh bicara politik. Hari ini kita ibadah. maksudnya untuk berkat Pak Paul karena saya dengar Pak Jokowi membuat pernyataan pidatonya tentang Palestina, kemerdekaan Palestina. Bagaimana Indonesia mendapat berkat sementara kepala negara sudah memanipulasi situasi di Palestina. Pecahan di negara itu sendiri tidak dapat dielakkan antara agama ya di dalam Indonesia sendiri. Nah, itu masalahnya Pak Paul. Nah, Susah, pokoknya Pak. Indonesia tidak akan diberkati karena terus-menerus bermusuhan dengan Israel. Ya, jadi memandangnya bukan karena berkat sama kutuk. Anda lepaskan dulu klinik-klinik. Ya, lepaskan semua klinik-klinik. Mengapa Indonesia kalau mengutuki Israel akan sial? Satu, semua teknologi di dunia yang punya Israel. Lalu kamu musuhan sama Israel, Ya, dikerjainlah kamu sama Israel. ya, Kedua, semua uang di dunia itu sumbernya dari orang Yahudi. ya, Lalu kamu musuhan sama orang Israel, ya, dikerjainlah kamu sama para ekonom-ekonom orang Yahudi ini. Habislah ekonomi Indonesia kayak tahun 97 sama George ya. Soros. Sesimpel itu saja. Ketiga, teknologi dan uang itu ada di Israel. Bukannya sama orang ini malah kalian ngajak musuhan. Kan on ini kita orang Indonesia nih. Ya. Gitu. Iya, Ya. iya, tapi seharusnya Logikanya itu Anda jangan bawa ke klinik-klinik siapa memberkati Israel akan diberkati, bukan siapa bukan mengutuki jangan bukan dibawa ke sana. bukan bukan Kitanya Pak Paul. logika teknologi dan finansial pokoknya Iya, kita bawanya ke sana. iya, saya mengikuti pandangan Pak Paul. Nah, yang saya bilang, seorang pemimpin kepala negara sudah memanipulasi sementara seperti yang Pak Paul paparkan itu. Apa fungsinya kita bersahabat dengan Israel, membuka diplomasi, memandang situasi di Palestina dan secara beliau Jokowi ini kan seorang kepala negara loh yang menjadi panutan Ya, apa? tapi jangan kita bahas sekarang. Itu besok aja bahasnya. Oke, Ya, kita bahas sosial politiknya besok saja, Ibu Dora. Hari ini oke. kita untuk tanya jawab Alkitab. Ya, oke. Lanjut dulu, Ibu apa nih? Johannes Simorangkir dulu ya. Itu nanti hari Salam, Senin kita bahas, Ibu Dora. Oke, lanjut. Johannes Simorangkir. ya, salam Nabi. Shalom, Pak Johannes. Kembalilah Nabi Kuni berkeliaran, baru balik lagi.
Nabi mau tanya, kan pencipta kan hari 1 sampai 7 dan ke-7 itu kan kalau Musa menulis kan hari Sabat ya Nabi. Ini nih maksud dari hari Sabat itu apa memang mengkhususkan satu hari itu untuk Tuhan atau di dalam satu hari itu selesai kita bekerja ya memang ada waktu untuk Tuhan itu gimana Nabi kata-kata Sabat ini Nabi? Karena di Israel beda harinya sampai kita di Indonesia Minggu. Sedangkan di zaman Sabat di zamannya di Israel tuh hari apa ya? Jumat apa Sabtu ya? Harusnya. Sabat. Kalau Oh, Jumat itu bahasa Arab, Jumat itu kan jemaat itu loh, Jumat. iya. Jemaah, Jumat. Nah, Kalau itu Minggu gimana? kan dalam bahasa Portugis. Ini loh. Nah dulu nih supaya pada ngerti hari-hari nih ya. Ini saya tuliskan nih supaya pada ngerti hari-hari ya. Ya. Mengapa kita bilang hari kata Isnin atau dalam bahasa Ibrani itu Yom Sheni. Yom Sheni artinya hari kedua. Kenapa bilang Selasa? Ya karena dari Yom Selisi. Ya kan? Hari ketiga. Kenapa bilang Rabu? Karena dari Yom Rabi'i. Ya kan? Kenapa bilang Kamis? Karena dia Yom Khamisi. Ya kan? Kenapa bilang Jumat? Ini berasal dari bahasa Arab, Jum'ah. Ya kan? Itu ya. Kenapa bilang Sabtu? Karena ini berasal dari Sabat. Kenapa bilang Minggu? Karena berasal dari Domingo. Harinya Tuhan. Bahasa Portugis. Itu asalnya. Nah, kenapa kita Sabat? Ini Sabat itu Sabtu. Hari pertama. Ini hari pertama, hari kedua. Sorry ya. Hari pertama itu hari Minggu. Ini hari kedua. Sebentar saya pakai ini aja ya, pakai apa? Pakai merah. Ini hari pertama Minggu, ini hari kedua, 3, 4, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Itu ya. Jadi hari pertama Minggu, hari pertama ya. Hari kedua itu Senin. Hari pertama Minggu sama. Makanya di jemaat mula-mula pada hari pertama Minggu itu Yesus bangkit. Lalu pengumpulan atau pertemuan ibadah jemaat mula-mula hari pertama Minggu itu. Kenapa selalu hari pertama? Karena hari Sabtu para rasul pergi ke sinagog. Ya, hari keduanya. Gitu. Nah, kenapa ada hari Sabat? Sabat itu artinya perhentian. Bukan istirahat ya, tapi perhentian. Ya, ada perhentian. Kita dalam 7 hari, maka harus ada 1 hari perhentian secara jasmani. Tetapi 1 hari itu adalah untuk rohania. Ya kita kita introspeksi, evaluasi, makanya nggak boleh kerja jasmani, hanya boleh melakukan perenungan, benar-benar istirahat, tidur, istirahat di rumah, sharing firman Tuhan dengan anak-anak. Bahkan ke sinagog pun tidak boleh lebih dari 2 mile kalau nggak salah. Nggak boleh lebih dari 2 miles. Ya, pergi ke sinagog. Makanya waktu kami ke sinagog, ya orang-orang ke sinagog itu nggak boleh pakai mobil ya, seharusnya itu. Mereka jalan kaki karena nggak boleh nyalain mesin.
Jadi mereka ke sinagog yang terdekat, yang sebetulnya. Tapi kalau di Eropa kan sinagog kan satu kota belum tentu ada satu sinagog. Jadi mereka harus pergi naik mobil kadang-kadang 1 jam, tapi harusnya nggak boleh. Kalau di Israel kita ke sinagog dekat rumah, jalan kaki tidak boleh lebih dari 2 miles. Nah itu seperti itu. Kenapa? Kayak sampai juga dan pulang istirahat di rumah makan keluarga, nanti baca Alkitab sama-sama gitu ya, terus sharing sama-sama. Disitulah tempat keluarga saling curhat satu sama lain. Setiap minggu harus ada waktu itu, jangan ditumpuk-tumpuk. Makanya tiap hari Sabat itu selalu ada rekonsiliasi mereka. Ya waktu makan, ngundang saudaranya semua itu ya, yang dekat-dekat sanak family. Nah biasanya orang yang tinggalnya biasanya yang ideal itu rumahnya berdekatan, kan satu klan kan. Kalau lihat nggak boleh orang Yehuda jual tanahnya ke orang Benyamin tuh nggak boleh tuh. Ya, yang beli harus kerabat dekatnya. Memang supaya kumpul, supaya selalu ada rekonsiliasi tiap hari Sabat. Jadi seminggu sekali mereka semua kumpul, mereka duduk di meja makan, mereka sharing satu sama lain, mereka membereskan semua masalah. Begitu? Siap Nabi. Nah, Terima kasih Nabi. Lalu di situ Nabi. dikatakan Tuhan memberkati. Mengapa ada berkat? Ya kan kamu sudah rileks, hidupnya tenang, udah ada rekonsiliasi, sudah itu ada berkat. Damai sejahtera. Siap Nabi. Ya. Makanya saudara usahakan punya satu hari Sabat ya buat keluargamu. Gitu. Dokter itu lanjut.